Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini hari Rabu tanggal 13 November. Dan kita akan melanjutkan pembahasan Injil Yohanes pasal yang ke-9, dimulai dengan ayat ke-4, dan kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami saat kami melakukannya. Tolong kami Tuhan Yesus, berikan kami hikmat, marifat, sehingga kami mengerti. Dan Kau sendiri yang menyingkapkan setiap rahasia firman yang masih terselubung, memampukan kami mengerti dengan hikmat dan marifat yang berasal daripada Engkau. Kami menyambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Minggu lalu kita berhenti pada ayat yang ke-3. Sekarang kita mulai dengan ayat yang ke-4. Saya bacakan bagi kita sekalian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. I must work the works of him, meaning the Father, who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. Nah, Yesus telah mengklarifikasikan kesalahpahaman secara umum, ya, dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga, yang juga dipegang oleh mereka yang menganut gagasan karma, hukum tabur tuai. Nah, karma atau hukum tabur tuai ini menyatakan bahwa penderitaan selalu, entah bagaimana, disebabkan oleh penderitanya, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan sebelumnya. Begitu kepercayaan mereka. Nah, budaya para pengikut yang percaya kepada karma berasumsi bahwa semua kemalangan adalah akibat hukuman ilahi. Itu yang mereka percaya, ya. Baik si penderita atau orang tuanya pastilah bersalah. Nah, itulah alasan mengapa mereka menduga, itu alasan yang mereka duga mengapa orang yang lahir buta ini terlahir buta. Pasti ada yang berdosa, entah orang buta ini atau orang tuanya. Begitu pengertian mereka berdasarkan kebudayaan yang berlaku pada saat itu. Yesus membantah tentang hal ini secara terus terang. Yesus dengan jelas menunjukkan bahwa kebutaan itu sama sekali tidak disebabkan oleh dosa orang itu sendiri ataupun dosa orang tuanya. Enggak sama sekali. Yesus menyangkali akan hal itu. Tapi justru kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kebutaan yang dibawa lahir ini pada saat ia disembuhkan. Itu kesembuhan ini, again, kalau dari Injil Yohanes disebut signs atau tanda. Nah, yang lalu saya menceritakan, tanda itu harus kita lihat maknanya. Karena setiap tanda mengandung arti. Kalau kita melihat tanda panah belok kanan, kemudian ada tanda melintang, kita tahu belok kanan tidak dibenarkan. Jadi setiap tanda itu ada artinya, ada maknanya. Nah, kalau Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, maknanya apa? Akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Artinya dia masuk ke dunia yang gelap, membawa terang agar mereka yang buta secara rohani melalui dia dapat dicelikkan lagi. Nah, orang Farisi bertanya, apakah engkau beranggapan kami juga buta? Karena engkau beranggapan engkau melihat, jadilah engkau buta selamanya. Orang Farisi ini menganggap kami kan nggak buta, kami dapat melihat karena hukum diturunkan melalui Musa kepada kami. Kami melihat kok. Sedangkan Yesus mengatakan, akulah terang dunia, I'm the light of the world. Aku menyinari dunia yang gelap ini. Nah, orang yang lahir buta, sejak lahir dia tidak pernah melihat terang. Dia dalam keadaan buta.
Tidak ada satu apapun yang dapat dilakukannya untuk dapat melihat kecuali anugerah Tuhan dihibahkan kepada dia. Ya. Jadi bagi kita siang berarti apa? Dan malam itu berarti apa? Mari kita pelajari terlebih dahulu. Di sini Yesus menggunakan metafora yang berhubungan dengan pelayanannya di bumi. Di era tanpa listrik, waktu itu kan nggak ada listrik. Lebih sedikit pekerjaan yang dapat dilakukan setelah matahari terbenam karena kegelapan. Kita lihat di sini kalau di freeway, orang kerja tengah malam itu. Sampai pagi, supaya jangan mengganggu lalu lintas di siang hari. Nah, siang hari adalah waktu yang paling efektif untuk bekerja, tetapi juga terbatas. Tidak ada hari yang berlangsung selamanya. Orang hanya bekerja sekian jam, kecuali di rumah sakit 24 jam. Ya. Seperti yang digunakan oleh Kristus di sini, siang, marilah kita bekerja selama masih siang dikatakan. Nah, siang mengacu pada waktu yang tersisa bagi Yesus untuk melayani di bumi ini. Selama masih hari siang. Ini waktunya terbatas nih. Mari kita bekerja selama masih siang. Akan datang gelap. Artinya sebelum gelap datang di siang ini, kita harus bekerja dan pada saat malam atau gelap datang, kita tidak dapat bekerja lagi. Artinya jumlah waktunya itu terbatas kan sampai kita menunggu siang berikutnya. Ya, malam mengacu pada waktu yang semakin dekat ketika Yesus akan mati. Gelap. Karena dia mengatakan, akulah terang dunia. Waktu dia mati, gelap melintasi bumi. Ya kan? Itu mengakhiri pekerjaannya di bumi. Gelap. Nah, karena itu dia menunjuk murid-muridnya menjadi the light of the world, the small light. Refleksi daripada Yesus yang adalah the great light ini sendiri. Ya. Jadi bagi kita, siang berarti hari ini. Karena kita tidak tahu kapan hidup kita di bumi ini akan berakhir. We just don't know when our time on this earth are up. We don't know. Kapan waktu kita berakhir? Karena itu apa yang harus kita kerjakan dalam melayani Tuhan tidak dapat ditunda. Lakukan dengan segera selama hari masih siang. Malam akan datang, menunjukkan kematian Yesus. Malam akan datang bagi kita juga. Kita nggak bisa melihat lagi, gelap selamanya. Kita mati. Ya, malam bagi kita berarti adalah saat di mana kita sudah tidak dapat melayani Tuhan lagi di bumi ini. Apapun alasannya. Ya, apakah orang yang menjadi koma atau segala sesuatu penyakit yang lain menghalangi dia untuk melayani. Jadi bekerjalah selama masih hari masih siang, selama kita masih sanggup, selama kita masih dapat bergerak, selama napas masih melekat kepada tubuh kita, kita wajib bekerja di ladang Tuhan. Itu penting. Yesus menggunakan perkataan kita. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita mesti memperhatikan setiap kalimat itu dengan teliti. Di sini dia mempergunakan perkataan kita dalam metafora ini. Nah, ini membuat perkataan kita itu sendiri menjadi penting. Karena perkataan kita bukan hanya tentang Yesus yang bekerja bagi Bapaknya, tapi Yesus justru melibatkan kita sekalian untuk secara aktif melayani Tuhan. Dan karena itu ia secara sadar menggunakan perkataan kita. Ada perbedaan ya, seringkali saya melihat orang campur aduk antara kita dan kami. Let me explain, mari saya jelaskan. Kalau kami, ya, pembicara dan teman-temannya, orang yang diajak berbicara tidak termasuk. Jadi kalau saya berbicara dengan kalian pada saat ini, saya mengatakan kami, itu saya dan orang-orang yang bersama saya. Kalian sebagai pendengar tidak termasuk dalam perkataan kami. Tapi kalau dikatakan kita, itu termasuk si pendengar. Yuk kita berangkat sama-sama, kita seluruhnya. Nah, Yesus mempergunakan perkataan kita, artinya tidak hanya melibatkan Yesus, tapi seluruh kita. Makanya dikatakan kita. Ya, sana perbedaannya. Nah, Yesus tahu bahwa ia memiliki waktu yang terbatas untuk bekerja dalam pelayanannya di bumi. 3,5 tahun kira-kira kan. Demikian pula orang-orang Kristen yang percaya hanya memiliki hari-hari yang ditetapkan Allah dalam hidup mereka
di bumi untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita sekalian. Yang hanya berlaku pada waktu yang telah Tuhan tentukan itu. Jadi dalam kurun waktu selama kita hidup ini. Berapa lama waktu itu? Kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Karena itu dikatakan selama hari masih siang, bekerjalah. Selama kita masih melihat, selama kita masih bernapas, selama kita dapat bekerja, lakukanlah itu dengan kesungguhan hati. Itu yang dimaksudkan. Aku harus bekerja, kata Yesus. Yesus memberikan kewajiban untuk bertanggung jawab dengan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, yang melayani Tuhan harus melakukannya dalam batas waktu yang telah Tuhan tentukan tersebut. Tuhan memanggil kita. Kita harus meresponi. Kita harus bekerja di ladang Tuhan. Apapun itu yang kita kerjakan. Ya. Yang pasti kita bekerja untuk Tuhan, artinya Tuhan itu majikan kita dan nama Dia harus ditonjolkan, bukan nama kita. Sehingga kemuliaan itu diberikan kepada Dia, bukan kepada kita, karena kita hamba. Jadi kurun waktu itu ditentukan. Ada orang hidup 100 tahun, ada orang hidup 90 tahun, ada yang hidup 80 tahun, ada yang pada waktu lahir mati, ada juga stillborn. Kita nggak pernah tahu tentang hal ini. Yang kita tahu adalah saat ini kita hidup dan saat ini kita melayani. Saya lanjutkan, Yohanes 9 ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. As long as I am in the world, I am the light of the world. As long as I am in the world, I am the light of the world. Nah, waktu dia pergi, light itu mengikutin dia kan, karena dia light itu. Light itu diangkat masuk ke surga. Dunia ini gelap. Nah, dia tempatkan murid-muridnya para rasul ini. You are the light of the world. Dalam pengertian kamu juga terang dunia itu. Bukan terang dalam arti terang Yesus itu. Kita adalah terang yang kecil ini yang menyinari orang-orang di sekeliling kita ini. Dengan terang Kristus itu kita pantulkan. Terang Kristus itu dipantulkan melalui kita kepada orang-orang di lingkungan kita. Sehingga mereka dapat melihat kebobrokan moral mereka. Kebobrokan mental mereka di dalam hal ini. Karena terang yang menyinari ini sehingga orang dapat melihat dosa itu. Nah, dalam filsafat Ibrani kuno, terang adalah sesuatu yang ideal, sangat baik, dan merupakan tujuan utama. Terang melambangkan pengetahuan moralitas. Inilah salah satu alasan kitab suci menggunakan kebutaan sebagai metafora spiritual. Nggak bisa lihat. Mereka diam di dalam dosa, tinggal di dalam dosa. Nah, Yesus datang untuk menerangi agar mereka bisa melihat. Waktu melihat, supaya mereka bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Mereka yang buta tidak mampu melihat terang. Bahkan ketika terang itu disajikan kepada mereka, mereka nggak lihat dan karena itu mereka menolak terang itu. Mereka yang buta secara rohani menolak Tuhan yang adalah sang terang. Sehingga secara harfiah mustahil bagi mereka untuk memahami kebenaran. Yang mana mungkin kebenaran itu yang adalah firman Allah, Allah itu sendiri, dapat dipahami atau diterima jika mereka menolak sang terang itu sendiri yang akan menerangi hati mereka dari segala kesalahan, kejijikan, kenajisan, dan dosa-dosa mereka itu. Dan berbalik dari semuanya itu untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. They need to repent and bear fruits worthy of repentance. Nah, dalam bab yang ke-8, Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Komentar itu berada dalam konteks yang sedikit berbeda dari ayat ini. Nah, di sana Yesus menyiratkan perannya dalam keselamatan. Di sini Yesus berbicara, jadi di dalam ayat yang barusan kita baca ini 45, Yesus berbicara tentang terang dalam pengertian yang lebih umum. Itulah sebabnya dia menggunakan frasa selama aku di dunia.
Artinya Yesus memberikan penerangan bagi yang hidup dalam kegelapan melalui apa? Melalui pengajarannya, melalui firman-Nya. Sementara ia berada di dunia ini. Saat ia telah kembali ke surga, firman-Nya akan menuntun kita sebagai pelita yang dapat menerangi jalan hidup kita. Ya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu kan kebenaran firman Tuhan, ada nyanyinya. Your word is the light unto my feet. Itu yang menerangi jalan kita. Firman-Nya ini yang menjelaskan. Jadi kalau kita menolak firman, kita berada dalam gelap. Your word is the light. Firman-Mu adalah terang itu sendiri. Kalau kita menolak firman, kita menolak terang. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri, Yesus. Mana ada lagi terang? Hati kita tuh menjadi gelap. Yesus menggunakan perkataan kita, ya, yang tadi saya jelaskan dalam Yohanes 9 ayat keempat, dengan hati-hati dalam menggambarkan mereka yang perlu bekerja selagi mereka masih memiliki kesempatan. Hidup ini kan kesempatan, pelayanan itu juga kesempatan. Yesus seperti manusia lainnya memiliki kehidupan duniawi yang terbatas untuk mengikuti kehendak Tuhan. Referensi tentang terang ini menggambarkan cara Kristus yang menjadi pewarta Injil sampai kematian dan kebangkitannya. Pada saat itu, para rasulnya dan murid-murid mereka akan menjadi terang yang membawa kebenaran ke dunia. Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Nah, Yohanes 9 ayat yang ke-6 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu menggoleskannya pada mata orang buta tadi. When he had said these things, he spat on the ground and made clay with the saliva, and he anointed the eye of the blind man with the clay. Jadi dalam tanah yang sudah bercampur ludah ini dia taruh, diolesin di mata orang buta itu. Ya. Nah, ini hari Sabat. Mengaduk tanah itu kan dilarang karena dipandang sebagai bekerja. Dan itu terjadi pada hari Sabat. Mereka nggak melihat konteks yang dilakukan Yesus ini sebagai tanda, akulah terang dunia. Kamu berada dalam gelap, aku beri engkau terang. Kenapa nggak bisa melihat sebuah perkara rohani yang begitu dahsyatnya di dalam apa yang Yesus lakukan itu? Jadi mujizat yang kita lihat itu bukan hanya sekedar mujizat atau atraksi seperti orang bermain sulap, tetapi lebih daripada itu ya. Karena dilakukan oleh anak Allah ini sendiri. Dan di dalam mujizat itu kita harus mengenali makna. Akulah terang dunia. Artinya dunia itu gelap. Aku terangnya. Aku menyinari dunia ini. Selama aku masih di dunia ini, akulah terang dunia. Akan datang malam gelap di mana orang tidak dapat bekerja. Karena nggak ada terang. Orang nggak dapat bekerja. Dia mati, dia katakan. Itu artinya yang saya sampaikan tadi. Nah, Yesus bertemu dengan seorang pria yang lahir buta. Artinya sejak lahir dia belum pernah melihat matahari. Jadi segala sesuatu adalah asumsi berdasarkan cerita orang yang dia tidak kenali sama sekali. Prioritas pertama Kristus adalah menjelaskan bahwa kondisi orang buta itu bukanlah hukuman atas dosa. Yohanes 9 ayat 1-3. Bukan. Tapi justru Allah akan dimuliakan melalui kesembuhan yang diberikan kepada orang yang lahir buta ini. Ya. Kebutaan seringkali digunakan dalam kitab suci sebagai analogi. Mereka yang menolak Tuhan tidak mampu melihat kebenaran. Jadi mereka buta secara rohani. Inilah sebabnya kitab suci meramalkan atau menubuatkan bahwa Mesias akan menyembuhkan kebutaan. Khususnya buta rohani. Sehingga mata mereka tercelik dan dapat melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengapa hanya Yesus yang mampu memulihkan penglihatan secara ajaib? Lebih jauh,
fakta bahwa orang itu lahir dalam kondisi ini berarti Yesus memulihkan secara spesifik penglihatan orang ini sehingga ia dapat melihat terang. Ini secara spesifik disiapkan untuk Yesus yang lalu saya katakan. Yesus yang menyembuhkan orang lahir buta. Secara spesifik, mujizat ini diperuntukkan kepada Yesus yang adalah sang terang dunia. Karena cocok dengan gelarnya ini. Nah, dengan menyembuhkan kebutaannya, Yesus memberikan persepsi yang belum pernah dimiliki orang ini sebelumnya. Setelah ia dapat melihat terang, ia dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dia kan hanya mendengar dari kata orang. Langit biru, kata orang. Dia nggak pernah lihat. Karena buta, langit hitam saat sebelum hujan, kata orang. Dia nggak pernah lihat. Ya, bukan saja orang yang telah disembuhkan ini dapat melihat terang yang sesungguhnya, bukan lagi berdasarkan apa kata orang, tapi menyaksikan terang itu sendiri. Dan mujizat ini merupakan yang keenam dari 7 tanda ajaib keilahian Yesus yang dicatat Yohanes. Jadi pada waktu kegelapan mata hati kita, kegelapan rohani kita ini dicelikkan oleh Tuhan Yesus, kita akan dapat melihat sang terang itu sendiri secara pribadi. Jangan sampai kita mengaku melihat terang di mana kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, namun kita tidak pernah melihat terang itu sendiri. Kita tidak pernah merenungkan firman, kita tidak pernah membaca firman, atau membaca sekedar adanya, sekedar lewat. Nggak pernah diam sejenak merenungkan. Jadi kita tidak pernah berintimasi dengan terang itu sendiri. Pertanyaannya, apakah kita dicelikkan mata rohani kita kalau demikian keadaannya? Penggunaan tanah bercampur ludahnya mengandung beberapa makna yang lebih dalam. Pertama, Yesus menyembuhkan kebutaan dalam beberapa bagian kitab Perjanjian Baru. Namun metodenya sangat bervariasi. Di sini Yesus menggunakan tanah yang bercampur ludahnya dan mengoleskannya ke mata orang itu. Dalam Markus 8 ayat 22-26, ia hanya menggunakan ludah. Dalam Matius 9 ayat 27-31, ia menyembuhkan dengan sentuhan sederhana. Jadi banyak metodenya yang digunakan oleh Yesus. Nah, variasi ini menepis anggapan bahwa Yesus menyembuhkan orang buta melalui pengobatan alami yang canggih atau semacam formula ajaib gitu. Enggak. Dia memakai bermacam metode. Ada sentuhan, ada dengan mengoleskan tanah yang dicampur dengan ludah dan sebagainya. Jadi tidak menggunakan obat-obat alamiah. Hal ini membingungkan dan pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Yesus melakukan tindakan tersebut. Satu-satunya penjelasan adalah kuasa ilahi, nggak ada yang lain. Karena metode penyembuhan yang Yesus lakukan berbeda dari waktu ke waktu, maka metode mengaduk ludah dengan tanah tidak boleh dipakai sebagai metode untuk diajarkan sebagai doktrin. Nggak bisa. Yesus menyembuhkan orang buta dengan menggunakan tanah. Mari yuk kita ludah, kita aduk tanahnya, kita tempelkan ke mata orang. Nggak bisa. Tidak boleh dipakai sebagai metode dasar pengajaran doktrin yang diwajibkan. Nggak boleh. Yosua keliling tembok Yeriko 7 kali. Jadi kita harus keliling juga 7 kali untuk meruntuhkan apapun yang ingin diruntuhkan. Ini kan tidak bisa digunakan sebagai doktrin kecuali Tuhan menyuruh. Kedua, penggunaan tanah bercampur ludah mengacu pada asal-usul manusia yang hakiki. Makhluk yang dibentuk oleh Tuhan dari apa? Debu dan tanah. Dari debu tanah. Bukan debu dan tanah, debu tanah. Ya, dari tanah itu sendiri. Itu material yang digunakan Tuhan untuk menciptakan manusia. Pada waktu manusia tersebut lahir buta, material itu dipergunakan kembali
untuk menyembuhkan orang ini. Karena itu kita tidak dapat memakainya sebagai doktrin. Ada orang layak buta, oh Tuhan bisa sembuhkan dengan meludahi tanah. Enggak. Kecuali disuruh Tuhan. Ketiga, interaksi ini terjadi pada hari Sabat. Yohanes 9 ayat 14 terjadi pada hari Sabat. Yohanes 9 ayat yang ke-14. Yesus dengan sengaja menantang legalisme orang Farisi mengenai hari Sabat seperti yang tertera dalam Yohanes 5 ayat yang ke-18. Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat 2 kali. Hal ini penting mengingat apa yang tertulis dalam Markus pasal yang kedua ayat 27 dan 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Sabat diadakan untuk manusia ya, bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat itu untuk manusia. Pakailah hari ini. Yesus tidak hanya bekerja melalui mujizatnya dengan memerintahkan kesembuhan untuk terjadi, tetapi ia dalam hal ini melakukannya dengan mengaduk tanah dengan ludahnya. Suatu tindakan yang secara tegas dilarang pada hari Sabat oleh tradisi lisan orang Farisi yang luas. Mengaduk tanah dengan ludah, itu kan bekerja katanya. Nggak boleh. Nah, Yesus bisa nggak gunakan metode lain? Bisa. Tapi dia justru menggunakan metode ini karena dia yang menyampaikan, I'm the Lord over Sabbath. Akulah Tuhan atas hari Sabat. Bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Bukan sebaliknya, manusia untuk hari Sabat. Ya, ini penting. Jadi hari Sabat, maaf. Mungkin terbalik saya katakan tadi ya. Saya ulang kembali. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Itu tertulis dalam Markus 2 ayat 27 dan 28. Nah, kita juga dapat mengatakan bahwa ada sisi praktis dari penggunaan tanah oleh Yesus pada mata orang ini. Instruksinya yang diberikan dalam ayat berikutnya adalah agar orang itu pergi dan membersihkan lumpur dari tanah itu, tanah yang sudah diaduk dengan ludah itu. Tidak seperti ludah atau sentuhan, ini berarti orang itu tidak dapat duduk diam dan menunggu mujizat. Ia memiliki peran penting untuk dimainkan. Ia mengambil bagian secara aktif dalam proses penyembuhan ini untuk membuktikan imannya kepada Yesus, ketaatannya. Ia juga memiliki dorongan karena tanah bercampur ludah yang menempel di mata itu tidak nyaman rasanya, kan ada yang sesuatu yang lengket. Jadi dia harus pergi. Secepatnya dia pergi, yang menunjukkan ketaatannya, dan dalam ketaatan itu ada iman, secepat itu pula ia disembuhkan. Kalau dia tidak pergi ke tempat yang Yesus tunjukkan, tapi ke tempat lain. Di mana ada air bukan. Ketaatan. Pergi ke kolam Siloam itu. Jangan sampai ada air di tempat lain dipasuk. Yesus nggak suruh itu. Jadi kita harus ikuti petunjuk sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kita makan obat kan juga harus sesuai dengan instruksi. Kalau kita membeli obat kita tidak pernah mengkonsumsinya, lah itu kan pekerjaan yang sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu namanya. Mau sembuh, aku ada obat, tapi nggak pernah dimakan, yang nggak ada hasil. Yohanes 9 ayat yang ke-7 kita lanjut. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya apa? Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. And he said to him, go wash in the pool of Siloam, which is translated sent. Diutus. So he went and washed and came back seeing. Pergi dalam keadaan buta dengan mata yang ada tanah bercampur ludah
Pergi kolam Siloam, basuh, kembali melihat. Waktu dia buta, waktu dia olesin, otomatis dia nggak tahu siapa yang ngolesin. Tapi paling tidak dia mengenali suara itu. Karena dikatakan, go wash yourself. Pergilah basuh matamu itu. Dia pergi tanpa mengenali siapa Yesus itu karena dalam keadaan buta. Kembali celik dan dia mencari siapa yang menyembuhkannya ini. Yesus melakukan ke-6 dari 7 tanda ajaib yang dicatat dalam Injil Yohanes. Mujizat yang Yesus lakukan kali ini memberikan penglihatan kepada seorang pria yang lahir buta. Jadi seumurnya belum pernah melihat sinar. Keadaan ini unik karena beberapa alasan. Apa alasannya? Yang pertama, hal ini berarti Yesus akan memberi orang ini kemampuan yang tidak dimilikinya secara alami. Kemampuan untuk melihat, nggak ada. Lahirnya sudah buta. Kedokteran secanggih apapun belum dapat mencelikkan mata orang yang lahir buta, saraf-sarafnya rusak. Yohanes 9 ayat 1-2. Kedua, mujizat ini sesuai dengan prediksi perjanjian lama bahwa Mesias akan memberikan penglihatan kepada orang buta. Tercatat dalam Yesaya 29 ayat yang ke-18. Ayat 35. Ayat Yesaya 29 ayat 18 maksud saya, dan Yesaya 35 ayat yang kelima. Yesaya 35 ayat 5 juga, dan Yesaya 42 ayat yang ke-7. Ya. Ini adalah kategori kitab suci di mana mujizat untuk mendapatkan penglihatan hanya diberikan untuk Kristus, disimpan untuk Yesus melakukannya. Sebelumnya tidak pernah ada seorang pun di antara para nabi perjanjian lama yang melakukan mujizat penglihatan kepada orang yang lahir buta. Nggak ada. Dipersiapkan untuk Yesus. Ketiga, Yesus menggunakan momen ini sebagai contoh untuk mengajar para murid bahwa tidak semua penderitaan adalah hukuman atas dosa. Terakhir, mujizat ini terjadi pada hari Sabat. Semakin menjengkelkan orang-orang Farisi yang dengan sengaja memusuhi Yesus. Nah, Yesus menyembuhkan kebutaan dalam beberapa bagian Alkitab. Matius 9 ayat 27 sampai 31. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Nah, dalam setiap kasus metodenya berbeda, saya katakan tadi. Metode yang berbeda yang dilakukan Yesus menghilangkan tuduhan bahwa Yesus menggunakan kuasa sihir atau menggunakan obat untuk menyembuhkan. Jadi bukan mujizat yang berasal dari dirinya sebagai Mesias. Fakta karena dia menggunakan bermacam-macam atau bervariasi metode yang dipergunakan, ini jelas berasal dari dia. Kita lihat juga wanita yang mengalami perdarahan 12 tahun itu. Kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku pun sembuh. Waktu dijamah, Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Muridnya bilang, orang berdesak-desakan, kamu nanya. Siapa yang menjamah aku? Siapa yang tahu? Bukan, kata Yesus. Dalam kasus ini, aku merasa ada tenagaku yang keluar karena seorang menjamah aku. Itu bukan lagi obat, tapi kuasa dari Tuhan. Bukan ilmu sihir. Ya, jangan sampai lagi ada orang yang mengkultuskan hari. Wah, cuma hari itu tanggal segitu, jam segitu baru ada mujizat. Enggak. Tuhan bekerja setiap saat. Jangan membatasi Tuhan dengan ide-ide manusia. Metode ini juga mencegah orang modern mengklaim bahwa mereka dapat mencapai hasil yang sama dengan menggunakan metode Yesus. Nggak bisa. Itu kejadian yang di Korea dulu. Ya, Petrus berjalan di atas air, kita pun bisa berjalan. Yesus berjalan di atas air, kita juga bisa berjalan. Banjir. Nggak disuruh Tuhan, mereka berjalan. Ya tenggelam. Nggak dapat digunakan sebagai doktrin. Di sini penggunaan tanah bercampur ludah tidak hanya mencerminkan ciptaan manusia oleh Tuhan dengan menggunakan tanah, tetapi juga secara langsung bertentangan dengan hukum tradisional orang-orang Farisi yang melarang untuk mengaduk tanah pada hari Sabat karena ini adalah bentuk bekerja pada hari Sabat.
Legalistik banget. Apakah mengunyah itu bukan pekerjaan? Kerja kok, menggunakan energi. Berjalan itu apa bukan bekerja? Kamu kok boleh berpergian? Kalau sekarang mereka bayar perjalanan mereka menggunakan bis kota sebelum maghrib hari Jumat. Karena begitu maghrib terhitung Sabat. Mereka bayar dulu untuk perjalanan hari Minggu. Jadi mereka nggak usah bayar. Ya. Lebih lanjut, Yesus mengoleskan tanah ini yang saya katakan tadi, bercampur ludah pada mata akan memberikan rasa tidak nyaman. Dan hal ini memotivasi orang tersebut untuk melakukan bagiannya, yaitu pergi untuk mencuci matanya di kolam Siloam. Dan ini melalui instruksi Yesus. Ya, kolam Siloam, bukan yang lain. Bukan pergi ke kamar mandi membasuh, bukan. Spesifik diberitahu untuk ditaati. Nah, kalau Tuhan secara spesifik memberitahu sesuatu kepada kita, we better do it exactly the way He said it. Harus lakukan persis seperti yang diucapkannya itu. Mujizat memberikan penglihatan kepada orang yang layar buta menjadi momen tersendiri dan merupakan tanda tangan klasik bagi pelayanan publik Yesus. Sampai Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, mujizat ini akan dilihat oleh banyak orang sebagai bukti utama kuasa Yesus. Sampai mereka lihat yang lebih dahsyat lagi. Orang mati dibangkitkan. Lazarus yang sudah 3 hari berada di liang kubur. Kita lanjut dengan ayat ke-8. Yohanes 9 ayat ke-8. Tetapi tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, orang buta ini, berkata, bukankah dia yang selalu mengemis? Therefore the neighbors and those who previously had seen that he was blind said, is not this he who sat and begged? Jelas ya, mereka mengenali dia di dalam hal ini. Nah, Yesus baru saja memberikan penglihatan kepada seorang pria yang dilahirkan buta. Metafora yang kuat tentang bagaimana Allah memberikan iman dan kepercayaan kepada mereka yang sebaliknya tidak akan pernah memilikinya. Ini berasal dari Yesus. Jesus is the author and finisher of our faith. Kejadian ini termasuk penjelasan Yesus bahwa tidak semua penderitaan disebabkan oleh dosa orang yang bersangkutan ataupun oleh dosa orang tuanya. Yesus juga melanggar tradisi orang-orang Farisi dengan tidak hanya menyembuhkan orang pada hari Sabat, tetapi juga dengan mengaduk tanah dengan ludahnya yang ada. Yang adalah bentuk sebuah pekerjaan yang dilarang untuk dilakukan pada hari Sabat. Kejahatan menurut hukum lisan orang-orang Farisi. Nah, ketika Kristus menyembuhkan pria yang lahir buta ini, dia menyembuhkannya pada hari Sabat. Ketika dia menyembuhkan pria yang lumpuh di kolam Siloam, dikatakan pria ini sudah lumpuh dan berada di sana dalam waktu yang panjang. Dia sudah lumpuh selama 38 tahun dikatakan. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Tidak dapat bergerak. Orang lumpuh ini memang sudah terkenal karena kondisinya. Ia bukan seorang yang tidak dikenal oleh orang Farisi atau orang yang dibayar untuk menjadi aktor dengan pura-pura lumpuh. Enggak. Mereka kenal dia. Dia berbaring di sana. Orang buta ini pun dikenal. Ya. Dalam kasus pria yang lahir buta ini, ia juga dikenal oleh masyarakat setempat dan kaum Farisi. Tidak ada kemungkinan bahwa ini hanyalah sebuah rekayasa untuk memberikan panggung kepada Yesus atau drama. Bukan. Ini kejadian sesungguhnya yang dicatat di dalam Injil Yohanes untuk menunjukkan keilahian Yesus. Pertanyaan yang diajukan tentang identitas pria ini bukanlah pertanyaan yang meragukan tentang siapa dia. Semua pertanyaan-pertanyaan itu dilemparkan begitu saja karena masyarakat dan kaum Farisi pada hakikatnya mengenal orang Farisi, mengenal orang buta ini yang lahir buta. Mereka kenal orang yang lahir buta ini dengan baik.
Orang-orang tahu persis siapa pria ini. Dan mereka tahu secara persis apa masalahnya. Melihat orang yang lahir buta ini tiba-tiba memiliki kemampuan untuk melihat adalah sesuatu yang mengejutkan dan berada di luar perhitungan mereka. Mereka bingung. Ya. Tentu saja akan selalu ada tanda nada-nada sinis yang berkumandang. Yohanes 9 ayat 9. Beberapa orang di tengah kerumunan yang ada mencoba menyarankan bahwa orang ini sebenarnya bukan pengemis buta yang sudah mereka kenal identitasnya, tetapi mirip dengan orang buta yang mereka kenal. Mereka mengada-ngada di dalam alasan mereka. Terlepas dari klaim pria yang lahir buta itu yang sekarang dapat melihat dan adanya saksi di antara kerumunan orang banyak tersebut yang pada dasarnya memang mengenal pria yang buta ini yang kini dapat melihat. Beberapa orang memilih untuk menolak bukti keajaiban yang telah terjadi ini. Penolakan seperti ini masih terlihat sampai hari ini. Hal ini hanya menunjukkan mengapa klaim tunjukkanlah keajaiban dan aku akan percaya bukanlah tanggapan yang jujur terhadap Injil. Berapa sering itu? Tunjukkan mujizat itu dan kami akan percaya. Tunjukkan engkau turun dari salib baru kami percaya. It is not about that kind of science. Tapi masalahnya ada pada mereka yang menolak. Abraham dengan Lazarus yang berada di Hades ini ditanya oleh orang kaya itu. Suruhlah Lazarus bangkit dan datang ke rumah keluargaku. Jangan sampai mereka berakhir di sini, di neraka. Ya. Dalam neraka mereka masih bersyafaat, memohon karena penderitaan yang begitu luar biasanya di dalam hal ini ya. Nah, kalau mereka buta, selamanya akan buta. Jadi pada waktu itu terang itu datang untuk memberikan penjelasan tentang siapa Kristus itu, ya kita harus juga berani membuka diri kita melihat tentang kebenaran ini dan menerima kebenaran itu secara mutlak yang memerdekakan kita, melepaskan kita dari kegelapan mata rohani kita itu sendiri. Sehingga mata rohani kita ini dicelikkan dan kita dapat mengenal pribadi Kristus itu. Nah, waktu kita mengenal pribadi Kristus itu, kita harus dapat menjadi pengikut yang setia. Jadi, kalau orang yang mengatakan, tunjukkan kepadaku, biarkan aku melihat. Ini mirip Thomas nih. Sebelum aku melihat luka di lambungnya dan mencucukkan tanganku ke dalamnya, aku sekali-kali tidak percaya. Wow. Yesus katakan, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Waktu dia datang lagi, Thomas silakan. Ini tanganku yang berlubang paku. Di sini lambungku, tusukkan tanganmu. Thomas katakan, ya Tuanku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, kata Yesus. Apa sikap kita pada hari-hari ini? Pada waktu firman berbicara kepada kita. Firman itu kan reflektor, cermin. Kalau Alkitab menyentuh hati kita, menunjukkan kesalahan kita, dosa kita, kebobrokan moral dan mental kita. Kita wajib menerimanya. Jangan sampai kita hanya sekedar melihat dan berlalu dan lupa apa yang kita lihat. Alkitab juga berbicara tentang itu. Jadi jangan sampai seperti pepatah Indonesia mengatakan buruk muka cermin dibelah. Karena keadaan kita ditunjukkan dalam keadaan berdosa, kita buang Alkitabnya. Jangan. Alkitab tidak bertanggung jawab. Alkitab hanyalah reflektor yang menunjukkan kepada kita tentang kelemahan kita, tentang kejahatan kita, tentang dosa kita, tentang kekurangan kita. Dan siapa yang membuat perubahan itu? Kita. Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus telah menunjukkan. The word of God is light. Firman Tuhan itu terang. Dia menerangi sehingga kita dapat melihat. Dan kewajiban kita adalah seperti orang buta, pergi, basuhlah dirimu. Lakukan sesuai dengan itu. Artinya bertobatlah. Dan hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan waktu kita ditegur oleh firman itu. Firmannya nggak salah, sudah ada sejak dulu. Tidak berubah. Firman tidak berubah. Langit bumi berlalu, tapi firman Tuhan kekal. Kita yang harus membuat perubahan berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh firman kepada kita. Amin.
Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kepada Engkau. Firman-Mu telah disampaikan. Biarlah kami mengambil tindakan untuk bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena Engkaulah terang dunia itu, ya Yesus. Terima kasih Bapa yang telah mengutus Yesus bagi kami sekalian menjadi sang terang dunia. Terpuji Engkau saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita dapat berjumpa kembali minggu depan dan kita akan melanjutkan dengan Yohanes yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati. Saya Reli, mohon diri. Shalom.